mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Shalom, selamat malam sahabat WB. Apa kabar semuanya? Kita nyanyi bareng dulu ya. Oke, yuk nyanyi bareng. Dan menjadi teladan melalui keunikannya, wanita berfungsi dan menjadi teladan, melayani sesama, melayani seperti Yesus. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Bangun kerajaan Allah. Bangun kerajaan Allah. Wanita bijak. Wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls Talk. Wow, karena cewek ingin dimengerti. Oke, selamat malam. Shalom Sobat WB dimanapun berada. Senang banget hari Sabtu pertama di tahun 2021 ini kita dapat bertemu di Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Hari ini hari Sabtu ya. Hari Sabtu hari kedua alias tanggal 2 Januari 2021. Saya Magdalena Krisinda malam hari ini mengucapkan selamat tahun baru buat semua sahabat WB. Kiranya tahun 2021 ini membawa kita pada kemenangan demi kemenangan. Membawa kita menjadi makin kuat di dalam Tuhan, makin teguh iman kita, makin sehati sepikir dan makin bijaksana dalam mengelola waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, tidak lupa juga barangkali di antara sahabat WB ada yang baru saja nih menyimak siaran live ini. Belum terlambat juga ya kalau tim dari Wanita Bijak Indonesia mengucapkan selamat Natal buat semua sahabat WB. Kiranya damai sejahtera Natal selalu mengingatkan kita bahwa Yesus adalah Immanuel, pribadi yang selalu menyertai kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita ya. Oke deh sahabat WB, tidak sabar rasanya malam hari ini sebelum saya mengundang tamu saya yaitu Ibu Hana Sutiono. Beliau adalah salah satu atau tim strategi di pelayanan Wanita Bijak Indonesia ya, tim strategis. Saya mau sapa dulu nih. Ada banyak sahabat WB yang sudah bergabung. Nah, diantaranya nih, saya sapa dulu ya. Ada Nida Aja. Shalom, selamat malam Nida. Selamat berakhir pekan ya. Kemudian ada Kak Gunawan Sintawati. Kemudian ada Kak Listawati. Ini salah satu sahabat WB di Gombong, Jawa Tengah. Ada juga Kak Yuli Sari Astuti. Shalom Kak Yuli. Salam buat keluarga ya.
Lanjut ada Kak Naftali Kusuma, ada Ebba FH 94 Real, ada Pram Esther, ada Vika Gwen, banyak banget kan. Ada Magdalena Efrata, dan semua saja yang akan menyaksikan Instagram Live ini nantinya di Instagram TV maupun di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Salam jumpa semuanya. Nah, hari ini saya nggak janjian loh sama Bu Hanarah, kalau ya akun Instagramnya namanya Bu Hanarah ya, bahwa kami bajunya kembar warnanya. Ya udah deh sahabat bebek, karena tema kita malam hari ini adalah We Survive 2021. Nah, langsung saja saya mau tambahkan untuk bersiaran bersama malam hari ini yang sudah siap di sana berbagi berkat Tuhan. Oke, wah puji Tuhan ya, seneng banget. Dan malam hari ini, nah tuh kan merah. Shalom Ibu Hana. Shalom Magda. Shalom semua sahabat WB dimanapun kalian berada. Belum terlambat. Selamat tahun baru 2021. Betul. Selamat Natal ya Bu Hana. Selamat Natal. Ini kita masih terbawa suasana Natal. Merah ya. Semangat baru ya. Benar. Kita mengawali tahun ini dengan semangat, karena ini salah satu hal yang memang kita harus bangun dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Semangat. Nah, luar biasa. Bu Hana kabarnya baik, sehat Bu? Baik, terima kasih. Puji Tuhan. Sudah semakin juga saya lihat wajahnya makin seger setelah beberapa waktu harus beristirahat. Tapi saya lihat hari ini Ibu seger banget, cantik banget. Ya, puji Tuhan. Nah, Bu Hana, sebelum kita memulai sharing kita pada malam hari ini, kita doa dulu yuk. Oke, Magda doa pembuka, nanti Bu Hana pimpin doa penutup ya sebelum kita berpisah nanti ya. Sip. Oke, baiklah. Nah, sahabat BB, kita doa dulu yuk sebelum kita sama-sama sharing malam hari ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur, sungguh bersyukur jika hari ini kami boleh memulai kembali Instagram Live di tahun 2021. Kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Berkati Bu Hana yang akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami di awal tahun ini. Dan kami berdoa buat semua sahabat WB yang menyimak, hidupnya diberkati, bahkan imannya dibangkitkan, semangatnya ditambah lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bu Hana, omong-omong gimana nih kabar teman-teman WB Jakarta? Boleh dong kita dengar kabarnya. Ya, semua kabarnya baik. Makasih. Kita juga sungguh bersuka cita walaupun perayaan tahun baru dirayakan dengan lebih sederhana. Banyak yang melakukannya dari rumah-rumah, tetapi sukacitanya tidak berkurang. Ya, betul. Dan kita juga bersyukur kalau WB atau Wanita Bijak ini masih terus ya akhirnya bersahabat dengan teknologi, dan kita tidak kurang cara untuk menyapa semua sahabat WB, baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia ya Bu Hana. Betul, ternyata kita masih tetap bisa bertemu walaupun secara virtual ya. Betul banget. Nah, omong-omong nih Bu Hana tentang tema kita kali ini di awal tahun. Tema kita adalah We Survive 2021. Nah, kita harus terus, bahkan kita pantang menyerah, kita harus maju terus, optimis, pantang menyerah, dan dibilang kalau survive kita harus terus bertahan dengan kekuatan kita dan kekuatan Tuhan ya. Nah, sebenarnya latar belakang dari tema ini apa sih Bu Hana? Ya, jadi kenapa saya memilih tema We Survive 2021? Sebetulnya saya ya sejujurnya juga banyak dari kita semua ternyata kita tuh tidak pernah menduga bahwa pandemi COVID-19 ini akan menimbulkan dampak yang luar biasa dan membutuhkan waktu yang cukup panjang
untuk bisa diatasi. Banyak hal yang terjadi selama tahun 2020 ya yang belum pernah kita alami sebelumnya, seperti lockdown. Kemudian juga karenanya berakibat kepada ekonomi kita ya. Banyak dari kita yang kehilangan sebagian pendapatan atau bahkan juga kehilangan pekerjaan. Juga kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kemudian kita juga mesti beradaptasi dengan hal-hal yang baru, yang sebelumnya kita tidak pernah lakukan ya, seperti protokol kesehatan dan sebagainya. Namun setelah 10 tahun, 10 bulan kita berjuang ya selama tahun 2020 di penghujung kemarin, ternyata kita sampai di awal tahun 2021 dan kita mampu bertahan. Oleh karena itu tema kita hari ini yaitu supaya kita itu tetap bersemangat, kita tidak menjadi lemah ya, kita mampu bangkit kembali walaupun ada tantangan-tantangan yang dan mungkin pergumulan-pergumulan yang kita tidak tahu akan seperti apa, tapi kita percaya Tuhan selalu beserta dengan kita. Itu kuncinya tuh tadi ya. Tuhan selalu beserta dengan kita. Jadi mau ganti tahun berapapun ya Bu Hana ya. Bahkan situasi seperti apapun kita tetap, tadi yang terakhir, Tuhan selalu menyertai kita. Nah, barangkali ini juga mengingatkan kita takut dan khawatir. Dan ini nyambung nih hari ini nih ya obrolan kita tentang bagaimana pesan Natal yang mengingatkan kita untuk selalu percaya dengan penyertaan Tuhan. Dan hari ini kita semakin diteguhkan bahwa kita harus terus bertahan kuat di dalam Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan apa nih Bu yang kita bakal highlight nih buat sahabat WB? Tapi sebelumnya Magda jadi ingat nih Bu, sebentar sebelum nanyain tentang kebenaran ya. Hari-hari ini di media, baik itu media cetak maupun elektronik, banyak banget tuh yang mengulas tentang prediksi tahun ini. Baik prediksi yang oke, yang kabar baik, good news maupun bad news. Nah, gimana nih Bu, kita sebagai seorang wanita bijak dalam menyimak atau menyikapi pemberitaan good news and bad news dari para prediksi para ahli ini? Betul, jadi kalau menurut saya prediksi-prediksi itu justru membantu kita untuk menyiapkan diri. Jadi untuk prediksi yang baik kita bisa melihat bagaimana peluang-peluang kita di tahun 2021. Tetapi untuk prediksi yang buruk membuat kita juga lebih berhati-hati dan berjaga-jaga bagaimana kita harus bersikap. Jadi saya bilang semua prediksi itu bisa menolong kita untuk memperhatikan bagaimana sikap kita di kemudian hari di tahun 2021 ini. Oke. Jadi kita nggak usah tambah takut ya, tapi justru dari situ kita jadi lebih berhikmat lagi, kita ditolong justru melalui prediksi-prediksi itu supaya kita lebih bijak, kita jadi lebih waspada gitu ya. Ya, Oke. Baik. Nah, kalau itu prediksi manusia nih. Sekarang kita mau bicara apa kata Tuhan nih Bu di awal tahun. Nah, kebenaran firman Tuhan apa sih yang kita mau ingetin buat sahabat WB biar tetap survive? Saya mau mengingatkan teman-teman sahabat WB tentang kebenaran firman Tuhan di dalam Yosua 1 ayat 9b. Demikian bunyinya, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janganlah kecut dan tawar hati. Ya, Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Kita ini ibarat seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Kita pun juga akan melangkah menjalani hari demi hari di tahun 2021 ini. Nah, di sini Tuhan mengingatkan kita, ya, mengingatkan kita akan janjinya bahwa Dia itu akan menyertai kita di seluruh roda kehidupan kita. Apakah itu di dalam kesulitan, di dalam sukacita, Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita.
tiang awan Iya, dan iya. tiang apinya akan menuntun Mhm. dan memimpin kita pada apa yang harus kita lakukan di tahun 2021 ini. Oke, oke. Jadi peristiwa dulu saat Musa ya sudah ibaratnya dia udah mengestafetkan kepemimpinannya kepada Yosua. Ini menjadi janji yang juga sampai hari ini kita bisa pegang. Jangan kecut hati, jangan tawar hati. Apalagi di awal tahun nih. Biasanya udah mikir, aduh aku mau bikin resolusi, Ciela gitu ya Bu ya. Aku mau bikin rencana tahun ini. Rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, dikaitkan dengan ayat yang hari ini kita pilih gitu ya. Kadang tuh gini loh Bu, ya tahun kemarin aja belum terlaksana. Gimana tahun ini? Ini bukan, mending masih tahun kemarin. Ini tahun kemarin lusa, Bu. Jadi kita kayak merealisasikan resolusi tahun lalu, tahun lalu. Nah, gimana sih supaya kita tidak kecut hati atau tawar hati melihat ya fakta yang kita jumpai seperti itu. Ya, jadi memang kita perlu mempunyai perlu memikirkan tujuan kita ya, tujuan hidup kita. Jadi kita punya prioritas, lalu kemudian kita mencoba melakukannya supaya apa yang sudah tertunda di tahun kemarin itu bisa kita lakukan bertahap di tahun yang 2021 ini dengan lebih baik. Jadi kita belajar dari kesalahan yang kita lakukan di tahun lalu dan memperbaikinya di tahun 2021. Oke. Namun juga cara memperbaikinya barangkali butuh cara yang lebih kreatif gitu ya, atau cara Betul, yang betul, ekstra gitu, supaya tidak hanya betul. menjadi wacana dan ya sudahlah kan masih ada tahun 2022 gitu. Betul. Kalau kita ingat bejana yang berkarya, ya, Mhm. di situ kita itu dipimpin Tuhan untuk mempunyai iman yang melihat, ya. Iman yang melihat Tuhan akan bawa kita kemana, kemudian Tuhan mau kita melakukan apa, begitu ya. Dan kita juga diajarkan untuk memiliki kreativitas, memiliki ide-ide, gitu ya. Jadi kita juga tidak berhenti hanya di satu step saja, gitu ya. Tetapi kita juga mau berusaha maju di tahun 2021 ini dengan lebih baik. Jadi seperti Oke. berkarya ya. Nah, bejana yang berkarya ini salah satu sesi yang mengingatkan kita bagaimana hidup kita ini terus juga menjadi teladan. Nah, dalam masa pandemi seperti sekarang ya, Bu Hana, menjadi bejana yang berkarya itu sepertinya ini sebuah hal yang real para wanita lakukan, baik itu di rumah, di pekerjaan, di gereja gitu ya, atau di masyarakat. Nah, bagaimana nih Bu supaya kita nggak lagi begini loh, ya aku lagi nih, ya capek gitu, ya aduh lelah, apalagi dalam kondisi pandemi seringkali kita tulang rusuk menjadi tulang punggung, nah misalnya begitu. Nah, bagaimana kita menyikapi kondisi-kondisi yang seperti ini, Bu Hana? Ya, jadi kalau saya lihat ya, pandemi itu juga ada sisi positifnya. Karena kenapa? Karena membuat kita menjadi belajar banyak hal baru. Dari yang tadinya kita nggak bisa melakukan pertemuan secara virtual atau kita lebih mengutamakan pertemuan fisik, ternyata kemudian kita mesti belajar teknologi-teknologi baru uh, untuk melakukan pertemuan-pertemuan secara virtual. Kemudian kalau tadinya kita merasa kalau kerja tuh mesti dari kantor gitu ya, ternyata kita juga bisa bekerja dari rumah ya. Kemudian kalau misalnya, oh tadinya saya nggak bisa masak gitu ya, oh ternyata dengan teknologi kita juga bisa belajar dari YouTube caranya masak. Kemudian kita mendapat keterampilan baru. Kemudian kita juga bisa, kalau tadinya misalnya jualan jamu cuma dari rumah ke rumah gitu ya, sekarang nggak bisa pergi kemana-mana. Ternyata kita bisa jualan online, malah uh, jadi menghasilkan lebih baik daripada waktu dia harus melakukan door to door. Jadi banyak hal yang ternyata juga terbuka buat kita ya, hal-hal yang baru asal kita punya semangat, kita punya komitmen dan kita punya hati yang mau belajar.
Wah, bagus Saya tuh. rasa Kita punya begitu. semangat, punya komitmen, punya hati yang mau belajar. Saya pikir nih 3 poin yang penting banget untuk membekali kita di awal tahun ya, Bu. Semangat, komitmen, dan hati yang mau belajar. Karena ini yang membuat Bejana ini terus berkarya dengan kualitas yang gak biasa-biasa aja. Barangkali kalau kita di zona nyaman, gak ada pandemi, mungkin kita akan ya begitu-begitu aja deh. Kita mau upgrading kayaknya kok ntar aja Nanti sekarang. Karena aja. bener, Betul. ntar. Sekarang gimana mau ntar, udah kepentok, udah kepepet. Yang nggak Ya bisa. mau nggak mau. Betul, betul, betul. Oke, menarik sekali ya. Dan kalau dikaitkan nih Bu dengan kegiatan Wanita Bijak yang sekarang ada dalam komunitas modul 2 ya. Nah, bagaimana nih di tahun ini modul 2 supaya tetap survive Bu? Jadi nggak hanya kehidupan pribadi kita, tapi juga komunitas kita, khususnya modul 2. Nah, Ibu boleh dong kasih kita arahan atau mungkin juga boleh kesaksian bagaimana di tahun 2021 ini modul 2 juga tetap survive. Jadi saya tuh punya kesaksian juga yang saya pengen share ya. Bagaimana kemudian modul 2 itu juga sangat mendukung saya. Jadi tanggal 15 Desember yang lalu, saya dinyatakan positif COVID. Wah, waktu baca laporan tes swabnya, saya juga kaget. Siapa sih ya yang nggak kaget kalau melihat hasil tesnya positif, ya? Padahal saya tidak merasa ada gejala apapun, jadi saya nggak yakin apa positif atau negatif karena nggak ada berasa apa-apa gitu ya. Tetapi kemudian sesudah itu saya memutuskan untuk berobat yang benar ya, bertemu dengan dokter, konsultasi ya, kemudian sesudah dinyatakan oleh dokter saya bisa melakukan isolasi mandiri di rumah saja. Kemudian dengan berjalannya waktu selama 2-3 minggu ini saya isolasi mandiri di rumah, kesehatan saya menjadi pulih. Nah, ada beberapa hal yang saya dapat ya selama menghadapi COVID ini ya. Yang saya menerima hal dari sesuatu yang Tuhan itu jadi pada saya. Kemudian yang dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, yaitu kita perlu melakukan bagian kita, yaitu berobat dengan benar ya. Juga kesehatan. Nah, di sini saya merasakan tuntunan Tuhan selama ya, saya merasa tuh saya dimurnikan oleh Tuhan setiap hari, makan teratur, minum teratur, tidur teratur, dan dihadapkan pada realita saya bisa survive atau tidak ya. Tetapi pas seperti itu teman-teman saya sungguh beruntung karena saya mempunyai komunitas ya modul 2, jadi mereka juga mensupport saya ya, mereka mengencourage ya, juga saya juga terharu ya sama perhatian mereka. Ada yang kemudian selalu WA setiap hari, bagaimana kabarmu hari ini? Sudah merasa lebih baik, sudah merasa lebih sehat, ayo tetap semangat ya. Kemudian ada juga yang menelpon, ayo saya ingin mengajak kamu berdoa supaya kamu kuat. Wah, saya sungguh merasa diberkati. Ya, jadi teman-teman modul 2 saya, teman-teman komunitas saya, itu menjadi teman-teman dan sahabat yang sesungguhnya bagi saya. Jadi saat saya mempunyai masalah, saya sakit, saya terkurung begitu rupa, perhatian, doa-doa, dan kasih mereka begitu menguatkan. Saya juga bisa sharing bagaimana perasaan saya, ya. Terus saya juga bisa bertukar pikiran, dan yang penting di saat saya melakukan kesalahan, ya, saya bisa bertukar pikiran dan saya merasa di-encourage
bahwa saya tuh punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu gitu. Jadi waktu pas di kesempatan lain misalnya kemudian terjadi hal-hal yang hampir serupa tapi tak sama, kemudian saya remind, oh iya, saya udah diingatkan teman-teman juga supaya saya tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi unitas di dalam modul 2 itu sangat penting. Kita tidak merasa sendirian, kita nggak kesepian ya, tetapi kita juga didukung dan disupport dengan kasih. Wow, mengharukan banget sebenarnya cerita dari Bu Hana ini, karena saya menemukan begini loh, ya seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran gitu ya. Saya langsung ingat sama bagian ayat itu. Artinya kondisi pandemi, kemudian perjumpaan yang hanya via virtual, barangkali cuma lewat telepon atau mungkin video call, itu tuh udah benar-benar jadi kayak berharga banget gitu ya, sebuah hubungan, sebuah relasi yang terjalin di masa-masa semuanya harus virtual gitu ya, dan itu tidak menyurutkan semangat atau membuat kita jadi kehabisan akal. Aduh gimana ya caranya bisa doain Bu Hana, aduh gimana ya caranya tetap bisa berkomunikasi dengan Bu Hana, memberi kekuatan, penghiburan, bahkan sekarang sudah melihat bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat kesembuhan buat Bu Hana. Nah ini semua berlangsung dengan luar biasa di masa-masa pandemi ini. Terima kasih loh Bu buat kesaksiannya. Ya, puji Tuhan. Jadi dengan waktu yang relatif cepat, kemudian saya waktu menjalani swab lagi seminggu dan minggu berikutnya berturut-turut swab saya sudah negatif, dan saya tetap berkonsultasi ke dokter, dan di situ saya merasakan betapa Tuhan itu sungguh-sungguh menyertai saya selama proses pemulihan itu berlangsung. Wow. Dan itu menjadi sebuah kekuatan ya. Iya benar-benar. Itu jadi kayak kado Natal banget ya Bu, sama kado tahun baru ya buat Bu Hana ya. Karena jadi benar-benar tahun ini benar-benar saya rasakan di kamar sendirian. Iya benar. Iya memang seringkali berkat Tuhan tidak terbungkus dengan kertas kado yang indah atau kemasan yang gemerlap, tapi dibungkus dalam suasana yang mengharukan, dalam kesendirian, dalam mungkin sakit atau duka gitu ya. Tapi disitulah justru Tuhan real atau nyata bahwa aku menyertai engkau dan tidak pernah aku tuh meninggalkan engkau. So jangan tawar hati, jangan kecut hati seperti kata dalam Yosua tadi ya, Yosua 1 ayat 9b. Padahal ya kalau dengar kata COVID aja rasanya sebetulnya sih siapa ya yang nggak ketar-ketir ya, pasti ada ya, gentar juga ya, seberapa parah kondisi kita itu pastilah pernah ada pikiran-pikiran seperti itu ya, tetapi dengan terus kekuatan dari Tuhan dan juga berobat dan berkonsultasi yang benar, saya rasa dengan baik kita akan bisa melewatinya. Karena iya, kita tidak betul. ya. Wow. Ini buat saya jadi semangat banget untuk menapaki 2021 dengan satu keyakinan tadi ya, satu firman Tuhan yang menguatkan kita, bahkan kesaksian dari Bu Hana sendiri yang menghadapi masa-masa yang pergantian tahun yang cukup berkesan mendalam banget gitu ya, karena urusannya langsung sama Tuhan gitu ya. Benar-benar. Nah, omong-omong nih Bu, iya. Nah, omong-omong nih, dengan semua hal yang tadi Ibu sharingkan ya, baik itu ayat firman Tuhan, kesaksian Ibu. Nah, secara detail ya, secara mendetail, gimana sih Bu cara kita supaya bisa menjalani 12 bulan ke depan dengan keyakinan yang mantap seperti Ibu tadi? Nah, seperti apa detailnya? Saya ada 4 hal yang saya pengen sharing sama sahabat-sahabat WP ya. Yang pertama, grateful, bersyukur ya. Jadi selama tahun 2021 selalu kita mengucap syukur ya, merasa cukup di dalam segala situasi ya, karena dengan bersyukur maka segala beban apapun akan bisa kita tanggung ya. Kalau kita mengeluh, kemudian beban kita akan semakin berat. Tetapi kalau kita selalu punya hati yang bersyukur,
maka segala beban itu akan terasa ringan. Itu yang pertama, ya. Grateful. Bersyukur, grateful. Oke. Bersyukur, ya. Yang kedua, posting, positive thinking, ya. Jadi dalam menghadapi apapun nanti di tahun 2021 ini, kita perlu punya pikiran yang positif. Dengan berpikir positif, kita tidak patah hati, ya. Kita lebih tenang, juga kita bisa memikirkan jalan keluar yang lebih baik. Kita bisa melihat apa yang kita hadapi dengan lebih realistis, ya, karena kita selalu berpikir positif. Ya. Kemudian saya mau nambahin dikit tuh Bu tentang positive thinking. Kalau kita positive thinking, maka respon yang kita hasilkan tuh respon yang benar. Betul. Ya. Poin yang ketiga, apa tuh Bu? Yang ketiga, be survive and struggle. Ya, bertahan dan tetap berjuang. Bertahan dan tetap berjuang. Tahun 2021, kita belum tahu apakah situasinya akan seperti apa, ya. Kemungkinan kalau langsung berubah 180 derajat dari tahun 2020 juga mungkin belum. Ya, karena situasi kita masih naik dan turun, ya, untuk penanganan COVID, ya. Tetapi kita jangan putus asa, ya. Kita tetap bertahan dan berjuang. Jangan patah semangat, jangan kecut dan tawar hati. Be survive and struggle, ya. Dan yang keempat, making the best use of your time. Opportunity, ya, lakukan yang terbaik dari waktu yang kita miliki. Lakukan yang terbaik untuk kesempatan-kesempatan yang masih kita miliki, untuk hidup yang masih kita miliki, ya. Jadi itu juga cocok juga sama tema Rakernas kita, ya, ternyata. Iya, benar, sesuai dengan tema Rakernas kemarin. Redeeming the time, ya. Yes, redeeming the time. Menggunakan waktu yang kita miliki dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, ya. Juga kesempatan-kesempatan dan peluang untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah ini nih yang terakhir nih bagus. Melakukan kehendak Tuhan ya Bu. Karena seringkali gini loh. Kehendak saya sendiri aja deh Bu, gitu. Kehendak Tuhan mengikuti kehendak Tuhan mah fleksibel gitu ya. Karena seringkali gini, kita tuh sering berjalannya waktu tadi ya, resolusi-resolusi, bikin perencanaan tuh kita harus ingat banget sejak awal bahwa ini rencana Tuhan, namun juga rencana kita. Jangan sampai kita lupa, sudah nulis banyak rencana, tapi kita lupa ini rencana saya atau rencana Tuhan ya. Nanti di tengah jalan bingung sendiri. Ya, gak ada yang berjalan misalnya. Ya, yang jalan cuma 10% gitu ya. Seolah-olah tuh kegagalan gitu. Tapi kita perlu ingat ya bahwa rancangan Tuhan ya seperti apapun jalannya selalu berhasil gitu ya. Kalau sahabat BB ini ya, Bu Hana, perhatikan 2 hari ini postingan di Instagramnya Wanita Bijak Indonesia itu tentang menyerahkan rencana kita kepada Tuhan. Terlaksanalah ya rencana Tuhan. Nah ini menjadi bagian yang penting tuh tadi dari yang Ibu sampaikan tentang making the best use of your time. Jadi bicara tentang memberikan yang terbaik, itu terbaik menurut ukuran apa yang menjadi kehendak Tuhan. Gitu kan ya Bu? Betul. Betul. Jadi lakukan apa yang terbaik dari hidup kita selagi masih kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan dulu hanya ingat untuk kepentingan diri kita sendiri ya, tetapi kita juga melakukan hal-hal yang kebaikan-kebaikan ya untuk orang lain, juga untuk memberkati orang lain, juga untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena hidup itu adalah rahasia, ya. Seperti yang saya sudah alami selama COVID, kehidupan yang Tuhan berikan itu adalah sebuah rahasia Tuhan, ya.
Berapa lama waktu yang kita miliki kita tidak tahu, tetapi kita lakukan yang terbaik selama Betul, kita betul. masih mempunyai kesempatan. Yes, wah luar biasa banget. 4 poin tadi yang menolong kita bagaimana kita menjalani 12 bulan ke depan dengan satu keyakinan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, grateful, bersyukur dalam segala sesuatu, betul ya. Jadi tidak hanya dalam masa suka, tapi dalam masa duka, lara, sakit, sendiri, tetap bersyukur. Ya, karena tadi dibilang Tuhan selalu menyertai dan gak pernah meninggalkan kita. Lalu yang kedua tadi disebutkan positive thinking. Ya, kalau kita sudah positive thinking, pakai bagaimana cara Tuhan memberikan segala sesuatu yang terbaik, berpikir positif, responnya juga respon yang benar gitu ya. Lalu yang ketiga tadi, be survive and struggle, bertahan dan terus berjuang. Artinya kita pantang menyerah ya, kita terus berusaha, lakukan bagian kita, tambahin inovasi, berkreasi, bahkan melibatkan Tuhan untuk kasih ide-ide. Tadi Ibu bilang ide-ide baru supaya di masa ini kita tetap bisa menjadi bejana yang berkarya. Lalu yang keempat tadi, making the best use of your time. Ini salah satu yang berkaitan sama tema Rakernas kita tentang redeeming the time because the days are evil. Nah, ini bicara tentang bagaimana kita menggunakan waktu ini dengan sebijaksana mungkin. Karena hari-hari ini adalah jahat. Supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kita sendiri. Dan kita bisa peka ini kehendak Tuhan, kehendak iblis, atau rancangan si jahat, atau keinginan kita sendiri. Jadi kita punya kepekaan dalam hal ini ya. Luar biasa. Oke, Bu Hana, kita masih ada waktu 3 menit nih. Nah, 3 menit terakhir sebelum kita berdoa. Apa yang Ibu ingin ingatkan khususnya kepada kami nih, sahabat WB, yang kami hari-hari ini kan disibukkan dengan Natal, pelayanan gereja, libur bersama keluarga, supaya kami jadi makin mantap untuk kembali dalam modul 2. Bahkan tahun 2021 ini bisa menjadi tahun modul 2 buat setiap sahabat WB. Silakan, Bu. Ya, saya mau mengingatkan sahabat WB bahwa hidup bersama Tuhan itulah yang terpenting. Ya, jadi mencari Tuhan dan kerajaannya itu adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita bersama-sama di dalam komunitas kita terus mendekatkan diri kita terus belajar firman-Nya dan bagaimana kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita butuh teman-teman dan komunitas-komunitas yang terus saling membangun, saling menguatkan, saling mengingatkan. Ya, jadi ayo jangan patah semangat, jangan jangan mundur dari pelayanan WB bahkan ya. Nanti ya, jangan tunda lagi. Ayo segera bergabung bersama teman-teman yang saling menguatkan dan saling membangun. Itu sangat kita butuhkan untuk kehidupan kita ke depan. Ya, jadi terus lakukan, carilah teman-teman dan komunitas-komunitas, dan mari kita punya komitmen untuk terus belajar bersama. Ya, jadi teman-teman sahabat BB juga ayo punya komitmen sama-sama untuk mau belajar, mau berkumpul walaupun secara virtual untuk mengenal bagaimana Tuhan dan firman-Nya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Satu kabar baik loh Bu Hana, kalau semasa pandemi ini modul 2-nya itu ternyata saya amati ya, bisa lintas kota. Jadi kalau dulu tuh kita mikirnya modul 2-nya hanya sekota aja gitu ya. Sekarang ada loh yang lintas kota, lintas pulau. Bahkan barangkali kalau kita dengar juga ada lintas negara, karena kita bisa melakukan modul 2 via virtual. Jadi wow banget gitu loh. Jadi ternyata memang pekerjaan Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, dan itu sekarang kita lihat sekarang ya. Jadi mari menjadi bagian di dalamnya. Yes. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Hana buat sharing malam hari ini, sangat memberkati sekali. Dan sebelum kita berpisah, Bu Hana boleh tutup dalam doa, silahkan. Ya, mari sahabat doa, mari kita berdoa bersama. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk acara
pertemuan kami pada hari ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh melewati tahun 2020 dengan segala pergumulan, dengan segala tantangannya, dengan baik karena Engkau telah memimpin kami melewatinya. Dan sekarang kami sudah menginjak tahun yang baru Tuhan, tahun 2021. Berilah kami semangat dan keberanian yang baru untuk melangkah bersama-sama dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami pergi. Untuk bagian dari kami yang masih mencari pekerjaan dan masih mengalami masalah ekonomi, Tuhan, berikanlah kami kekuatan, kesabaran, dan semangat yang baru. Untuk kami, yang sebagian dari kami yang kehilangan orang-orang yang kami kasihi, Tuhan, tolong kuatkan kami. Berikan kami penghiburan yang kami butuhkan. Berikan kami teman-teman yang mendukung kami ya Tuhan, supaya kami juga bangkit kembali. Untuk kami, sebagian kami yang juga masih bergumul di dalam masalah kesehatan, Tuhan, berikan kami kesabaran, berikan kami ketabahan untuk melalui proses demi proses yang harus kami lalui untuk mendapatkan kesehatan kami kembali. Biarlah Tuhan di tahun 2021 ini, dengan segala apapun yang akan terjadi, kami tetap mempercayakan diri kami kepada Engkau, kepada pimpinan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam Engkau, maka kami hidup dan kami ada. Ajarilah kami Tuhan, untuk menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ibu Hana sekali lagi terima kasih. God bless you too. Sampai jumpa sahabat WB. Tuhan memberkati. Oke. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Wow, senang banget saya jadi rasanya tuh semangat gitu loh sahabat WB. Bagaimana tadi Bu Hana memberikan hal-hal penting untuk kita bisa menapaki hari ini dengan lebih optimis, lebih bersyukur ya. Tadi dibilang tetap kita menjadi orang yang bertahan dan berjuang gitu ya, bahkan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke, kita masih ada satu sesi lagi malam hari ini. Saya akan tersambung dengan Kak Yuyun, tapi sebelumnya saya mau say thank you dulu nih. Selain tadi saya terima kasih kepada Ibu Hana, ini juga terima kasih banyak buat sahabat WB yang setia banget nonton dari tadi. Ada Kak Esther Sugiarto, ada Kak Gian Jelia, ada Kak Sisilia Esti, ada juga Kak Langsui, betul ya? Ada Kak Audrey Wijaya, Gloria Mutiara, Feby Kondoyo. Kemudian terima kasih juga untuk Kak Angela Natalia, Kak Lisetawati, makasih. Dan semuanya aja deh, saya nggak bisa sapa satu persatu. Ada banyak banget yang sudah menyimak ya. Oke, malam hari ini saya coba sambung dengan Kak Yuyun ya. Tunggu dulu sebentar ya. Sabar dulu ya sahabat WB ya. Nah, semoga langsung bisa tersambung nih, karena biasanya ada informasi-informasi terkait dari pelayanan Wanita Bijak Indonesia. Hai Kak Yuyun, tambah cantik deh 2021. Iya, harus dong. Kita harus tetap semangat. Betul. Seperti kata Bu Hana ya, kita harus positive thinking. Itu. Jadi tetap semangat, positive thinking. Terus kita juga harus mempergunakan waktu kita dengan baik. Gitu. Karena hari-hari ini adalah jahat, gitu kan. Seperti para kenas ya, redeeming the time. Oke. Nah, Kak Magda, kalau tadi kan Bu Hana kan udah kasih kita tips-tips ya untuk bagaimana kita memasuki tahun 2021. Nah, berikut saya juga punya tips nih untuk kita tetap sehat di masa liburan. Oh nah, iya benar, ini semua mulai liburan nih. Sangat perlu. Iya, perlu banget Kak Magda. Nah, Kak Magda,
kalau Kak Magda sendiri, Kak Magda kemarin pilihan liburannya apa nih? Aku Staycation, solo traveling, atau di rumah aja? Aku mau nangis. Kenapa? Aku nggak kemana-mana karena nggak boleh pergi-pergi. Jadi aku tuh ya kemarin tuh bener-bener family time, quality time with family. Jadi aku hanya pergi ke rumah ibuku, rumah kakakku, kemudian berkunjung ke rumah saudara ipar, pokoknya dengan protokol kesehatan yang ekstra banget. Belum berani deh pergi-pergi beneran nih. Saya di Jogja lagi taat sama himbauan pemerintah. Iya, betul. Iya. Jadi kemarin kan ada pilihan solo traveling, terus staycation, ataupun di rumah aja seperti saya dan Kak Magda. itu merupakan kita sama, Kak. Itu pilihan yang bijaksana untuk kita menikmati liburan ya. Dan selain itu kita pun harus tetap menjaga, baik itu solo traveling maupun staycation maupun di rumah aja, kita tetap harus menjaga dan melakukan disiplin. Seperti 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Itu terus tetap harus. Tapi selain itu kita harus juga melakukan disiplin kesehatan yang lain, kesehatan pribadi kita, Kak Magda. Nah, salah satunya, yang pertama itu kita bisa lakukan yaitu kita harus mencuci hidung kita. Mencuci hidung gimana caranya? Gimana ya? Apakah pakai sabun atau pakai apa? Nah, kita bisa melakukan mencuci hidung kita itu dengan menggunakan larutan garam. Larutan NaCl atau cairan infus. Ya. Cairan infus atau larutan NaCl dengan menggunakan jarum suntik yang sekali pakai dengan ukuran 20 mili. Oh, yang diameternya ini ya, bukan yang lancip gitu kan? Bukan jarum. Suntikannya aja. Tanpa jarum, Kak. Oh ya, oke. Suntikannya aja tanpa jarum. Itu kita lakukan pakai cairan infus ya, atau larutan NaCl yang ukurannya 20 mili. Kita cuci hidung kita bergantian, dan tentunya kita harus lakukan itu dengan hati-hati. Dan ketika kita mencuci hidung kita itu, kita harus tahan nafas ya. Kalau enggak itu cairan nanti bisa masuk. Iya. Kita, gitu. Jadi aku pernah nonton sih video tutorialnya. Jadi video tutorialnya bisa. Itu jadi kita tahan nafas ya, kemudian tuh suntikan itu kita arahkan ke salah satu lubang, terus kita dorong, nanti dia akan keluar dari lubang satunya. Iya, betul. Dan kita kemudian lakukan lagi secara bergantian. Iya, betul, bergantian kanan dan kiri. Terus lakukan itu ya minimalnya ya 2 kali sehari, apalagi terutama ketika kita masih sering beraktivitas keluar rumah ya, harus berpergian, harus keluar rumah, kita lakukan itu minimalnya 2 kali sehari atau sesering mungkin lah gitu. Terus itu apa manfaatnya? Supaya hidung kita juga bersih, karena kan hidung kita kan ada saluran pernafasan, saluran polusi, iya, masuk lewat hidung kan gitu. Jadi supaya kotoran-kotoran yang masuk lewat kita ketika kita menghirup, kita bernafas, itu bisa dibersihkan gitu. Terus selain mencuci hidung kita, itu kita bisa lakukan juga dengan berkumur. Berkumur untuk membersihkan tenggorokan kita ya. Berkumur kita bisa lakukan dengan air garam, larutan air garam dengan air hangat. Oh iya. Kayak oralit gitu ya berarti ya? Iya. Kita kumur sampai ke pangkal tenggorokan ya, sampai berasa nyampe ke pangkal tenggorokan. Kita lakukan ya, begitu. Itu juga sama untuk membersihkan tenggorokan kita, karena ada udara atau kotoran yang ikut masuk ya ketika kita bernafas ya. Itu jadi setelah berkumur jangan lupa dikeluarin itu air kumurannya ya, di tempat yang benar. Iya, betul. Dikeluarkan ke tempat yang benar, jangan ditelan. Itu bahaya malah ya buat kita. Betul. Gitu. Selain itu, selain mencuci hidung, selain kita berkumur dengan air garam, itu juga kita bisa melakukan, membiasakan diri untuk minum air hangat. Ya. Oh, minum air hangat, Kak. Karena
air putih hangat gitu ya, Iya, air jernih kan ya. betul. Air putih Mhm. hangat, air putih hangat. Karena air putih hangat itu lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Jadi itu bagus ya, terutama di masa-masa seperti ini ya. Kita harus biasakan ya untuk minum air putih hangat. Kita bisa lakukan itu sesering mungkin. Dan itu bagus sekali dampaknya buat tubuh kita ya. Itu. Oke. Ya, itu. Jadi kita bisa menikmati liburan itu dengan tetap sehat. Terus kita bisa menikmatinya, tetap bersuka cita, dan setelah sepulang dari liburan pun kita bisa tetap sehat gitu. Betul, Dan juga betul. nanti mungkin setelah selesai liburan, kembali kita dari liburan, setelah kita mungkin masih tetap harus beraktivitas, mungkin ada yang harus ke kantor atau mungkin harus ke satu tempat untuk satu keperluan. Nah, kita bisa terus melakukan kebiasaan-kebiasaan itu. Selain 3M, kita bisa melakukan juga disiplin untuk kesehatan pribadi kita seperti tadi ya, mencuci hidung, berkumur, dan juga minum air hangat. Ya, itu untuk kesehatan kita ya. Berarti kita sebut itu adalah tips 3M plus. Plus. Ya, plusnya 3. Betul. Bener ya, kan? Gitu. Iya. Ya, betul. Oke. Untuk tips ini Kak, mungkin buat sahabat WB yang mungkin kurang jelas atau apa, atau mau tahu lebih lagi, bisa dilihat di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia, atau mungkin atau juga di IGTV Wanita Bijak Indonesia. Iya, betul. Bisa dicek juga di YouTube ya, banyak ya cara untuk tadi membersihkan. Dan untuk larutan NaCl itu juga bisa dibeli ya, mungkin secara online ataupun di apotek ya, di rumah sakit, apotek di rumah sakit bisa, atau secara online. Kalau sekarang lebih amannya sih online ya Kak ya. Gitu. Oke. Ya. Wah, terima kasih sekali buat hari tipsnya. Semoga sangat bermanfaat. Bisa tetap kita semua tetap sehat, bisa menikmati liburan. Oke, Yuyun. Sehat. Gitu. Benar-benar. Nah, omong-ngomong nih Kak Yuyun ya, semua informasi-informasi terkini yang ada di konten Wanita Bijak Indonesia diizinkan untuk re-share alias diteruskan ya, boleh dibagikan linknya kepada semua sahabat WB di grup-grup. Ya, betul. Di grup-grup alumni, bahkan di grup-grup VIP gitu ya. Betul. Supaya sahabat WB yang lain juga bisa dapatkan informasi ini Kak, yang pastinya sangat membantu kita ya, sangat memberkati, bermanfaat, betul. Ya, sangat dianjurkan dan dipersilahkan gitu. Ya, baiklah Kak Yuyun, adakah informasi lain? Cukup untuk hari ini, cukup. Ya, selamat tahun baru dan juga selamat menikmati liburan dan selamat menyelesaikan liburan. Iya. Karena besok Senin sudah kembali beraktivitas, bekerja kembali. Betul. Jadi kesehatan nomor 1. Baik Kak Yuyun, terima kasih banyak. Sama-sama Kak Magda. God bless you. Selamat menikmati liburan ya. Ya, Tuhan berkati. Amin. Yes. Aku ada temen yang gak liburan, Kak Yuyun. Enggak sih sebenarnya liburan, tapi di rumah aja. Tadi kan kami bilang family time ya. Nah, itu juga salah satu hal yang sangat disyukuri dan dinikmati di masa-masa seperti sekarang. Oke deh, sahabat WB, tidak terasa hampir 1 jam kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan di Instagram Live maupun di Instagram TV dan di channel YouTube Wanita Bijak Indonesia. Jangan lupa ya follow sosial media @wanita_bijak_indonesia atau bisa juga subscribe akun YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Oke? Dan tuh klik tombol loncengnya supaya setiap kali ada video yang diunggah, sahabat WB dapat notifikasinya. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi akhir pekan alias Sabtu depan. Saya Magdalena Krisinda. Bye. Tuhan memberkati.
mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Bangun kerajaan Allah. Bangun kerajaan Allah. Wanita bijak. Wow, apakah teman-teman luar biasa? Yes, Girls Talk. Wow, karena cewek ingin dimengerti.